Nabila dan Kak Ais bakal ngejelasin awal mula matematika. Ya, matematika yang katanya pelajaran yang paling rumit, bikin kepala pusing 7 galaksi. Ternyata matematika itu gak hanya soal ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja nih. Matematika jauh lebih indah dari itu. Matematika ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Nah, alat inilah yang para peneliti gunakan untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang kita hadapi di dunia. Dari masalah yang paling kecil sampai masalah besar pun dapat kita selesaikan dengan matematika. Oke. Untuk lebih memahaminya, kita ambil contoh sebuah kunci Inggris dapat kita gunakan untuk membuka baut pada sepeda, truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah menjadi sebuah rumah yang kokoh. Kalau di matematika, kita ambil contoh angka atau konstanta matematika. Pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan besarnya dunia sekalipun dapat kita hitung dengan menggunakan pi ini. Seberapapun besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Sehingga kita dapat membuat dan mengukur lingkaran lainnya dalam hidup kita hanya dengan memakai angka ini. Yap, begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk memecahkan hampir semua masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi gak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk mampu mengerti matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, Kak Ais akan menjelaskan bagaimana sih awal mula matematika itu ada. Baiklah, kakak akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu yang ruang lingkupnya menyempit dan arti teknisnya menjadi pengkajian matematika. Bahkan demikian juga pada zaman kuno, kata sifatnya adalah metamatikos, berkaitan dengan pengkajian atau tekun belajar yang lebih jauhnya berarti matematis. Secara khusus, dalam bahasa Latin yaitu ars mathematica yang berarti seni matematika. Sejarah dimulai pada zaman batu 35.000 tahun sebelum Masehi ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka dan menyadari adanya kejadian yang berulang. Lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka berbasis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri, aritmatika, dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu,
Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri. Kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Penemuan angka nolah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khwarizmi yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula permasalahan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat, menciptakan industri yang menjadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri, yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuannya matematika di era-era sebelumnya dan mencampurkannya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Sekian sejarah matematika dari kakak. Kakak kembalikan kepada kakak Akila. Oke, baik. Makasih Kak Ais. Nah, jadi matematika merupakan ilmu yang sangat penting dan mempunyai pengaruh besar dalam kemajuan dunia. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami mengenai sejarah matematika. Matematika keren bukan?